cerita mana sih yang paling merasa rinding gitu dengan itu kayak, oh bisa kayak gini ya, oh ternyata gitu. Yang kemarin baru saya syuting pas sebelum kesini. Serius? Oh, kemarin habis dari mana nih? Jadi kemarin saya habis pergi ke... Nah, satu lagi Mi, cerita yang berkesan di RJL 5 yang saya tahu itu soal pemandi jenazah. Mungkin Miun pernah dengar, pernah nonton nggak? Ada filmnya, tapi saya nggak tahu nih filmnya ini berhubungan sama yang RJL 5 nggak ya? Itu narasumber kita sebenarnya. Gen Fam, episode kali ini berbeda dari biasanya. Studio di ruangan ini terasa lebih dingin. Suasananya terasa lebih mencekam karena bintang tamu yang akan kita wawancarai hari ini adalah seorang podcaster, YouTuber, horor yang sudah banyak dikenal. Seperti apa cerita-cerita dari dia? Bersama rekan saya Miun, stay tune di Playroom. Welcome to my room. Seperti yang tadi sudah kita singgung, Mi, bintang tamu kita kali ini podcaster dan YouTuber horor yang sudah banyak sekali subscribernya ya. Betul. Ada berapa, Mi? Ada jutaan pokoknya. Ada jutaan. Saya sebagai fans starstruck sekarang. Jadi deg-degan atau antusias nih? Deg-degan. Terus karena pasti ini akan berbau dengan horor ya. Ya. Jadi nggak sanggup sebenarnya duduk di sini sebenarnya ya. Boleh lanjut. Oke. Sekarang kita langsung aja kita sambut siapa? Fajar Aditya. Fajar Aditya ini dari RJL 5. Bener. Ini Dikin pasti baru di servis kan? Iya, betul. Oh betul ya? Itu sebenarnya RJL 5 tuh kontennya kalau yang saya tahu kan tentang horor nih. Cuman mungkin dari Mas Fajar ada hal yang mungkin belum banyak diketahui. Sebetulnya RJL 5 tuh selain horor ada apa aja sih gitu? Jadi RJL tuh sebenarnya punya beberapa playlist video gitu ya, Kang. Jadi kita ada yang horor, ada yang sejarah, ada yang bahas dan untold story, kadang ada yang bahas tentang budaya gitu. Jadi memang ketika kita membuat horor gitu, dari awal konten itu pertama kali kita buat, memang visi misinya itu kita pengen bingkainya itu horor gitu. Tapi di dalam video horor itu ada edukasinya juga gitu, berupa nilai-nilai moral, budaya. Itu sih yang memang dari awal pengen kita buat gitu. Karena kalau kita nonton film-film horor di luar negeri gitu, ketika misalnya dilihat hantu, orang itu kan nggak pergi ke paranormal, perginya ke psikolog kan. Iya. Ada yang salah kayaknya nih sama diri gue gitu. Tapi ketika dia belum bisa menemukan jawaban-jawaban itu, ya akhirnya misalnya dilakukan eksorsis dan sebagainya. Wow. Iya sih bener ya. Kalau di luar negeri mah, aduh ini Sunda banget aku ya. Kalau di luar negeri tuh pasti nyari dulu logisnya apa, kalau nggak dapet baru dia opsi selanjutnya. Nah, RJL itu terkenal dengan konten horornya. Banyak lah ya konten horornya. Kenapa tertarik dengan konten-konten seperti itu? Kan kalau saya ngomongin sejarah, mungkin nggak banyak sejarah yang ada cerita mistisnya gitu lah ya. Tapi kenapa tertarik sama horor? Iya, karena pertama horor itu banyak dikonsumsi sama masyarakat gitu. Nah, terus ketika saya suka nonton film horor di barat, suka baca-baca cerita horor, terus mikir gitu loh, kenapa ya kita nggak bikin aja? Karena memang dari zaman saya kuliah begitu, suka sering ngobrol horor di tongkrongan gitu. Nah, akhirnya kayak udahlah kita bikin segmen horor, tapi versi RJL tuh yang kayak gini loh gitu. Iya, Makanya kadang bukannya kita pengen dianggap paling jago, paling beda gitu, nggak juga. Tapi kan saya harus jelasin gitu kan. Jadi, oh RJL tuh yang kayak gini gitu sih. Tadi kan tujuannya sebetulnya edukasi ya. Cuman hanya dibingkainya oleh horor aja gitu. Nah itu sejauh ini yang Mas Fajar lihat cukup efektif nggak untuk nyampein edukasi yang tadi mau disampaikan dengan bungkus atau packagingnya itu horor gitu? Iya, jadi mungkin bisa dibedain ya konten edukasi sama entertainment tapi yang ada edukasinya gitu. Nah, jadi kita juga harus buat konten yang kalau bisa
menghibur juga gitu. Tapi di dalamnya ada nilai-nilai edukasinya gitu. Makanya agak susah sih sebenarnya gitu. Nah, setidaknya ketika dalam satu video itu ada nilai-nilai moral juga yang bisa diambil gitu. Itu sih yang memang yang diharapin gitu ya. kita harapkan gitu. Nah, ngomong soal edukasi nih, Min, Mas Fajar nih mahasiswa antropologi di UI. Ya kan, betul ya? Iya betul. Nah, kira-kira apa konten, kan kalau antropologi itu ngomongin soal manusia ya, mempelajari tentang asal-usul manusia lah dan perilaku mereka gitu ya. Nah, ini milih konten horor ini sebetulnya ada hubungannya nggak sih dengan studi yang lagi dijalanin gitu? Iya, sebenarnya sih saya kuliah lagi begitu ya. Supaya dapat ide konten sebenarnya. Oh enggak. Ntar dilihat dosen nggak dulu. Jadi beriringan sih sebenarnya gitu. Jadi ketika ya kita kan manusia, kalau menurut saya gitu ya, jangan cepat puas gitu dengan apa yang kita milikin. Bahkan mungkin kita akan terus belajar seumur hidup gitu. Nah, ketika saya melihat bahwa oh ternyata menarik juga nih jurusan antropologi gitu, ilmunya luas. Nah, salah satu yang dipelajari itu kan budaya begitu. Nah, Indonesia itu kan negara yang sangat kaya akan budaya dan itu sudah diakui oleh UNESCO begitu kan. Nah, makanya saya mikir bahwa nah ini bisa jadi platform nih RJL nih untuk menyampaikan budaya-budaya memang dimiliki oleh lokal ya nanti akhirnya bisa jadi nasional gitu kan. Itu sih yang kemarin saya mikirnya sih begitu. Oh, oke. Tapi selain antropologi, sebenarnya ada nggak sih pilihan studi lain gitu kayak? Karena kan kalau misalnya RJL tuh kan horor banget. Mungkin metafisika mungkin? Apa kepikiran ya? Kayaknya jurusannya gitu deh, yang lain deh. Jurusan apa ya? Jurusan ini apa? Santet. Enggak sih, jadi memang kalau kita bicara ilmu akademik, pastinya kan ilmu yang bisa diukur sama indrawi kita kan. Nah kalau hal-hal di luar naral itu kan ya gimana cara ngukurnya gitu. Nah makanya kalau di antropologi lihatnya dari perspektif budaya gitu. Bagaimana kita menghargai kebudayaan lokal gitu. Ya untuk kita jelaskan agar orang yang tadinya bingung kenapa sih kok suatu kelompok ini melakukan kegiatan A gitu loh. Nah ya kita coba untuk menjelaskan semudah mungkin gitu agar orang mungkin jadi paham gitu kan. Oh ternyata alasannya begini ya gitu. Jadi kayak apa yang dimaksud kayak local wisdom yang ada di misalkan kayak di Baduy kayak gitu-gitu ya. Kalau orang Baduy kan apa menganggap hutan itu sebagai sesuatu yang sakral sehingga pohon-pohonnya nggak boleh ditebang gitu ya. Nah itu kan jadi nilai apa lingkungan juga sebetulnya gitu ya. Cuman mereka menghayatinya seperti itu gitu ya. Kan ini banyak nih si title-nya ya. Ada storyteller, ada YouTuber, podcaster horor gitu ya. Horor, pokoknya tentang horor lah. Bahkan Terus sekarang, mahasiswa antropologi UI. Kenapa yang terpang-pang gitu. Kenapa kadang-kadang kalau di SJL di apa si title-nya mahasiswa antropologi UI? Ya, soalnya belum lulus kan. Udah lulus langsung aja antropolog gitu. Enggak, kenapa tidak host atau apa gitu? Kenapa? Ya karena kalau misalnya host doang kan agak nggak adil ya, karena kan ini yang mantau itu bisa berjalan juga termasuk saya juga gitu. Dari awal sampai akhir gitu. Nah terus balik lagi, kita pengen nunjukin aja sih bahwa RJL tuh horornya yang kayak gini gitu loh. Nah caranya gimana sih gitu? Ya kita kan harus menyuarakan diri kita sendiri kan. Kalau nggak siapa lagi gitu kan? Iya. Masa pemerintah kan nggak mungkin. Makanya kita harus menyuarakan itu ya agar penonton tahu maksud kita tuh apa. Oke. Ya. Jadi positioning ya. Positioning. Di antara banyaknya konten-konten horor yang ada di internet ya. RJL 5 pembedanya adalah seperti yang tadi disampaikan. Betul. Terus apa nih Mi cerita yang kira-kira paling berkesan? Aku sendiri banyak cerita-cerita yang berkesan ya. Dan salah satunya mungkin sudah difilmkan juga. Tapi mungkin kalau di sudut pandang atau dari Mas Fajar sendiri, dari banyaknya cerita yang udah muncul di RJL 5, cerita mana sih yang paling merasa rinding gitu dengan itu kayak, oh bisa kayak gini ya, oh ternyata gitu. Yang kemarin baru saya syuting pas sebelum kesini. Serius? Oh, kemarin habis dari mana nih? Jadi kemarin saya habis pergi ke istananya Kanjeng Ratu Kidul. Wow. Kan kita tahu Ratu Kidul itu dianggap sebagai wanita yang berparas cantik, bajunya hijau, punya pasukan, dan disebut sebagai penguasa dari pantai selatan. Betul.
Betul. Nah, akhirnya kemarin kita mencoba datang ke sana begitu. Karena kalau nanti di berita mungkin bisa ditampilin beritanya ya. Disebut banyak pejabat juga yang datang ke sana gitu. Menarik, tapi belum tayang ya? Belum tayang. Tunggu, masih tunggu. Menonton nih. Nah, kalau yang udah tayang nih, yang saya inget tuh salah satunya tentang pengantin setan nih. Itu bahkan difilmin ya katanya. Betul, jadi film bioskop. Oh, jadi film bioskop. Nah, itu salah satu yang paling banyak viewersnya juga ya kalau di YouTube RJL. Sebenarnya itu viewernya nggak terlalu banyak ya. Oke. Lebih banyak lagi viewer-viewer yang lain gitu. Gue sombong dikit. Oh ya nggak apa-apa, boleh sombong, tapi benar. Yang penting benar, Tapi sombongnya benar sih. benar. Oke, nah mungkin ini teman-teman Gen Fam juga belum tahu nih Mini, apa sekilas ceritanya tuh soal apa sih pengantin setan ini gitu? Mungkin Miun bisa cerita sebagai penonton setia RJL. Oke, jadi kalau misalnya saya tidak salah ingat gitu ya, sinopsis dari atau cerita dari pengantin setan itu tentang sepasang suami istri bernama Echa dan Ariel. Mereka sedang menikah, yang semulanya bahagia, tapi kemudian hubungannya mulai renggang karena tadi saya jadi balel ya, deg-degan ya saya ya. Kita ulangi lagi. Oke. Pengantin setan ini menceritakan pernikahan Echa dan Ariel yang awal mulanya sangat bahagia, namun kemudian mulai renggang karena keduanya tak kunjung dikaruniai anak. Namun, ketika sang istri tiba-tiba hamil, kejanggalan mulai muncul hingga terungkap bahwa Echa telah dinikahi oleh sesosok makhluk bernama Jin Dasim yang sejak saat itu teror mistis pun mulai berdatangan. Nah, gimana nih Mas Fajar yang kemarin mendengarkan cerita itu? Jadi kenapa saya namain pengantin setan gitu? Karena memang ketika orang mendengar dia punya banyak makna gitu. Pengantin setan kan bisa aja ketika mantan yang kita cintai itu menikah, terus kita dikasih undangan, ada teman kita nanya, undangan dari siapa? Ini pengantin setan. Bisa juga kan? Umpatan gitu ya. Bisa juga kan? Umpatan. Makanya kemarin saya namakan pengantin setan gitu. Dan dari kisah ini begitu sebetulnya kisah pasangan muda gitu yang baru menikah, tapi sekarang itu kalau dilihat perceraian itu kayak gampang banget terjadi gitu. Kalau kita sekarang lihat di sosmed ya. Iya. Dan bahkan kita sering dengar nih anak-anak zaman sekarang kan, kayaknya gue mau child free deh. Atau kayaknya lebih baik pelihara anjing daripada punya anak gitu. Mungkin kata-kata itu kita sering dengar gitu. Iya. Nah ini sih yang sebetulnya selain horornya ya, Oke. yang pengen kita angkat gitu, bahwa ternyata ketika sudah menikah, perselisihan itu bisa terjadi dari hal-hal yang sepele gitu. Kayak misalnya kita nitip jus alpukat, tahu-tahu pasangan beliin cappuccino cincau misalnya, terus berantem di situ kan. Atau anduk jatuh, berantemnya udah kayak apa. Atau beda pilihan presiden nih, Aduh. bisa juga bercerai kan. Ada berita-beritanya kan. Nah, jadi itu sih yang pengen kita angkat, bahwa dampak dari perceraian itu kan sangat luas. Bukan hanya buat diri sendiri, tapi untuk lingkungan sosial juga akan berdampak gitu. Dan kalau dalam agama Islam memang iblis dan anak buahnya itu sangat suka bila terjadi perceraian gitu. Nah makanya itu sih yang pengen kita angkat kemarin di pengantin setan. Oke, jadi Selain horornya ya. jadi cerita horor bahwa Echa mengandung anak Jin Dasim itu hanya sebagai bumbu aja gitu ya, untuk sebenarnya mengangkat masalah yang lain gitu. Kalau di film kan itu mungkin ada kebutuhan film gitu Ya, ya. entertain lah ya. Betul, tapi kalau misalnya memang di kisah aslinya begitu, si Echa ini justru dalam mimpi-mimpinya ketika dia konflik sama si Ariel ya, itu dia kerap didatangi oleh cowok ganteng gitu. Oh. Yang dia nggak kenal, justru dia disayang sama cowok itu. Nah ketika dia disayang, terjadilah sebuah hubungan gitu suami istri. Dan ketika bangun Echa tuh sangat puas gitu. Nah ketika dia lihat suaminya lagi, kayak enak lihat lu nih kayak gitu istilahnya. Nah tapi ketika dia udah konflik segala macam, udah mending gue mimpi lagi ketemu cowok ganteng, datang ke cowok ganteng, berhubungan lagi, dia nyaman, merasa disayang gitu. Dan itu terjadi belasan tahun. Dan dia nggak pernah cerita ke siapapun. Oke.
Iya, iya. gitu sih. Jadi memang sampai akhirnya, ini kalau di cerita aslinya ya, si Eca itu hamil anak beneran gitu. Dia hamil anak beneran, terus lahir anaknya, dan ketika lahir itu justru anaknya sering diteror sama hal yang mungkin di luar Nurul gitu ya. Ya misalnya ada satu momen belatung itu muncul di mana-mana di bagian rumah. Dan di plafon tuh nggak ada bangkai atau segala macem. Anaknya sering nangis, rewel. Nah akhirnya orang tuanya Eca tuh mendatangkan beberapa ustadz, sempat hilang tapi gak lama belatungnya muncul lagi, sampai akhirnya ada satu momen ada ustadz yang justru nanya, "Teh pernah ngalamin apa? Pernah mimpi aneh-aneh nggak?" Nah di situ baru cerita. Dan si suaminya Ariel baru tahu, lah kok nggak pernah cerita gitu. Itu cowok siapa? Dikira kan selingkuh ya. Aku juga nggak kenal cowoknya siapa gitu. Nah akhirnya di ruqyah, dan pas proses ruqyah itu si Eca tuh kayak nangis, dia merasa seperti kehilangan, tapi dia nggak tahu dia kehilangan siapa gitu. Iya. Kan nggak kenal. Oke. Nah tapi akhirnya kata ustadznya udah lepasin aja, kalau nggak ikhlas gimana gitu kan. Nah akhirnya di situ dia nangis, merasa sangat kehilangan, dan uniknya setelah proses ruqyah itu nggak pernah ada belatung dan mimpi itu lagi datang gitu. Oke. Itu kalau dari cerita aslinya dijelaskan nggak kenapa sih yang disebut dengan jin dasim itu gitu ya memilih Eca, atau kalau tadi saya simak dari ceritanya Mas Fajar seolah-olah kan Eca yang mengidam-idamkan ada cowok ganteng kayak gitu-gitu ya, atau sebaliknya justru gitu? Jadi mimpi itu ya datang secara tiba-tiba aja gitu, secara tiba-tiba, dan Ecanya justru nyaman gitu sama mimpi itu, yang akhirnya menemani dia justru selama belasan tahun. Dan bahkan pas di akhir-akhir sebelum si Eca ini punya anak gitu ya, jadi dalam mimpi itu Eca sebetulnya sudah ada 8 anaknya yang dia selalu bermain-main sama si cowok ganteng itu. Tapi nggak nyata itu? Ya dalam mimpi. Dalam mimpi doang. Bener, dalam mimpi. Tapi ya seperti dia punya 2 kehidupan jadinya kan. Iya gitu. Satu sama si Ariel, satu sama si cowok tampan itu. Nah kalau Ariel sendiri tuh sebetulnya nama samaran yang memang saya bikin gitu. Karena memang saya mengidolakan Ariel Noah ya. Waktu itu ada review film bilang, ini si cowoknya kenapa namanya Boril gitu kan. Karena memang saya mengidolakan Ariel Noah ya, terutama di lirik-lirik lagunya tuh luar biasa. Agak kasihan juga ya, tapi nggak apa-apa. Tapi ada pertanyaan yang boleh jawab, boleh enggak sih, mungkin tahu, mungkin nggak tahu. Jin dasim, apakah jin dasim itu punya batas kekuatan nggak sih dalam mempengaruhi wanita? Tergantung ya. Kalau oposisinya kuat harusnya bisa digoyang. Nggak, maksudnya posisi itu kan ada yang jahat, ada yang baik. Iya. Betul. Bukan pemerintahan. Iya, Jadi kayak Tentang mahasiswa UI ya. Nggak, maksudnya dalam diri kita kan ada yang baik, ada yang jahat. Betul. Nah ketika yang jahat itu misalnya lebih dominan, ya tergantung kitanya gitu loh. Kita ingin memperkuat kebaikan yang ada di dalam diri kita atau tidak. Nah ketika misalnya kita memperkuat itu, ya mungkin yang batil bisa lepas lama-lama gitu. Kalau Eca nggak ikhlas, mungkin masih ada ya si jin dasim itu. Ya mungkin karena anaknya lahir sih, jadi dia khawatir anaknya kenapa-kenapa gitu. Betul. Iya. Kalau menurut saya ya. Iya. Tapi agak serem juga ya punya anak 8 tapi nggak ada wujudnya, itu serem banget. Ya, tapi dia seneng, dia malah main sama anaknya di kebun, ini di mimpinya ya. Terus dia gendong-gendong yang masih bayi. Itu sempat ke psikolog nggak? Gimana? Sempat ke psikolog nggak di cerita aslinya? Aduh, kayaknya belum deh. Kayaknya dia belum ke psikolog, tapi memang sehabis ruqyah ya udah hilang gitu aja gitu. Oke. Tapi yang memang nggak logis itu adalah, jadi sebetulnya dalam selain yang belatung tadi ya, yang muncul di rumah, terus suaminya tuh juga pada saat punya anak, jadi gini, pada saat si Eca hamil, itu mimpinya si laki-laki itu diem, nggak pernah ngajak Eca berhubungan. Dia marah gitu, tapi dia nggak bilang kenapa gitu. Nah Eca berpikir jangan-jangan dia marah karena gue punya anak gitu.
Dan si suaminya pada saat punya anak itu justru sering ngalamin kejadian horor. Dia pernah lagi tidur sendiri, tahu-tahu ada ular begitu. Gitu sih. Iya, oke. Bang Rio, selain ada konten misteri juga, jadi sebenarnya di RJ5 juga menceritakan tragedi-tragedi yang pernah terjadi lah ya. Salah satunya yang terjadi kemarin, yaitu kebakaran Glodok. Mungkin Bang Rio bisa ngejelasin sedikit tentang kronologi kebakaran di Glodok Plaza. Ya, jadi kebakarannya tanggal 15 Januari ya, 2025, jam sekitar 9:30 malam. Apinya diduga berasal dari lantai 7 yang dekat dengan diskotik, area diskotik gitu ya. Lalu beberapa saksi sih bilang sempat mendengar suara kebocoran gas katanya. Lalu pemadam kebakaran baru datang sekitar jam 10:30 malam. Evakuasinya cukup dramatis ya. Beberapa orang bahkan ditemukan tewas dan ada 4 orang diantaranya yang sulit diidentifikasi kabarnya gitu. Nah itu waktu RJA mengangkat cerita itu sebetulnya ada part bahwa si petugas itu mengalami kejanggalan nggak saat proses evakuasi itu? Mungkin bukan kejanggalan ya, tapi ada satu momen gitu yang bikin saya agak bingung juga. Jadi kan itu habis terbakar semua di lantai. Tapi ada satu ruangan kecil yang justru nggak habis terbakar. Nah, ruangan itu adalah musola yang ada di sana gitu. Dan diceritakan sama petugas damkar. Jadi Al-Qurannya itu hanya terbakar gitu di pojokan-pojokannya aja gitu. Isinya masih utuh. Nah, pas diceritakan itu, saya benar-benar merinding gitu. Bukan hantu ya, tapi kok bisa begitu. Ya walaupun akhirnya dijelaskan juga secara logis. Ya mungkin karena jauh atau bagaimana gitu. Tapi justru ruangan itu salah satu yang tidak terbakar. Tapi cerita kebakaran Glodok Plaza itu salah satu video yang aku sendiri nggak kuat nontonnya. Karena kayak wah kebayang ya orang-orang di sana gimana perjuangannya, merinding. Ya ditambah mungkin kan lagi kedap suara gitu kan, terus tiba-tiba ada pemberitaan kebakaran gitu. Saya juga nggak bisa ngebayangin situasi pada saat itu ya. Karena saya nggak nonton sampai tamat. Mungkin bisa di-spill apakah ada cerita misinya sendiri nih dari kejadian tersebut atau ada kejadian aneh kah yang akhirnya dikaitkan dengan tempat itu gitu ya? Mungkin kisah-kisah sebelumnya. Gitu. Justru yang saya temuin adalah netizen-netizen itu pada komen, wah ini udah pasti gara-gara azab nih, jadi kebakaran gitu. Terus ada lagi yang komen, ini netizen yang ngomong ya? Iya. Terus ada lagi yang komen, doa istri siapa nih yang dijabah gitu. Nah justru saya menemukan itu banyak tuh. Jadi banyak berdebat tuh masalah azab dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza gitu. Ya mungkin sebenarnya yang bisa kita pelajari adalah kelayakan tempat ya, sebuah tempat untuk ini layak mengatasi kebakaran apa enggak sih tempat ini gitu sih. Itu juga salah satu yang kita bahas di video sih. Iya. Dan ini juga sih yang penting prosedur K3 tuh penting kan. Iya. Apa keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja gitu. Itu juga kalau dibahas dari edukasinya kan bisa tuh ya masuk ke situ. Nah, satu lagi Mi, cerita yang berkesan di RJ5 yang saya tahu itu soal pemandi jenazah. Mungkin Miun pernah dengar, pernah nonton nggak? Ada filmnya, tapi saya nggak tahu nih filmnya ini berhubungan sama yang RJ5 nggak ya? Itu narasumber kita sebenarnya. Jadi pemandi jenazah ini tuh menceritakan seorang ibu yang bekerja sebagai pemandi jenazah. Nah, si ibu ini tuh menceritakan pengalamannya menangani jenazah yang terlantar. Tapi ada salah satu kisah yang paling mengerikan yang ia ceritakan, yaitu membandikan jenazah lansia yang tiba-tiba bangun dan bergerak selama 15 menit. Menurut pengasuh panti jompo, semasa hidupnya lansia ini punya pegangan yang nggak biasa. Nah, pertanyaan pertama. Bangun dan bergerak selama 15 menit. Gerakan apa yang dulu? Gerakan apa yang dilakukan? Enggak. Cuman, apa di Bang Rio terus jadi beradu nih pertanyaan? Iya, apa gini, yang ketika tadi nyimak Miun ya, baca ininya, sinopsisnya atau sekilas ceritanya lah. Yang saya penasaran tuh ketika itu dari narasumber, ketika dia bangun 15 menit itu si jenazahnya menurut pengakuan narasumber ya, itu sebetulnya
apakah ada yang ingin dia sampaikan, mungkin pesan atau apa gitu ketika jenazahnya itu bangun? Karena cukup lumayan lama loh, 15 Iya, menit. 15 menit. Nah ini mungkin harus saya jelasin dulu ya, proses awal saya dapetin narasumbernya. Oke. Dan film Pemandi Jenazah yang di bioskop nggak ada hubungannya sama RJL ya. Oke. Walau narasumbernya akhirnya diundang Ternyata jadi sama. ininya filmnya ya. Oh. Tapi awalnya, jadi saya itu pergi ke Palang Hitam waktu itu sama tim saya. Nah Palang Hitam itu kalau di Jakarta adalah sebuah divisi yang mengurusi korban-korban pembunuhan, nggak punya identitas, atau yang dia kecelakaan, atau bagian-bagian tubuhnya itu udah nggak lengkap. Nah ini Palang Hitam nih divisinya nih. Oh. Waktu itu saya pengen wawancara supir ambulansnya, karena dia baru aja ngambil jenazah yang dagingnya itu di rel kereta gitu lah. Nah si supir ambulans saya tungguin dari pagi tuh, saya ngopi dulu di situ, supir ambulansnya baru dateng. Nah dia ngajak lah Bu Hikmah nih, si pemandi jenazah, temenin gue yuk, kata dia begitu. Nah kita datang studio, syuting. Nah ternyata di luar dugaan, supir ambulan pas cerita itu intonasinya kurang jelas. Oh. Oke. Kayak, wah, kok ngomongnya jadi begini ya? Tadi enggak gitu. Nah setelah kita coba berapa kali syuting, waduh kayaknya nggak bisa nih gitu. Nah saya lihatlah ke situ, wah masih ada satu nih. Yang tadinya memang tidak sama sekali kita pengen ajak syuting. Ya. Si pemandi jenazah, Mbak daripada nggak jadi syuting, sama Mbak aja dah. Wah saya ngomong apaan nih Mas? Ya udah pengalamannya aja bagaimana gitu. Nah akhirnya dia cerita lah. Gitu. Saya masih lupa itu 15 menit apa enggak. Tapi yang jelas dia cerita tuh kalau nggak salah saya ingat ya, nggak nyampe 5 menit kok. Jadi dia bangun begini, terus kan ada dua nih yang mandiin, nah yang satu kabur. Nah kalau dia ini karena memang saya rasain pas syuting itu, nggak tahu nih orang serem banget gitu, diem doang gitu. Dan pas syuting, ini percaya nggak percaya ya, gayung di WC itu jatuh tuh. Aduh. Terus tau nggak dia ngomong apa yang si manajernya diam? Dek jangan iseng kata dia. Aduh. Nah padahal sebelumnya ada juga penggali kubur yang datang, dia bilang, Bang di WC tuh suka disengin nggak? Enggak, biasa aja gitu. Oh memang ada anak kecil di situ iseng, dia bilang gitu. Nah makanya saya ke distract kan. Walaupun belum tentu juga saya percaya begitu ya. Tapi kayak, lah kok bisa sama nih dia bilang ada anak kecil. Dan si gayung itu kenapa bisa jatuh gitu. Dan pas saya ngomong sama dia memang benar-benar merinding sih. Nah akhirnya dia bercerita pengalaman seperti itu gitu. Akhirnya kisah itu viral kan, viral yang nonton jutaan. Nah sampai mungkin akhirnya saya nggak tahu ya apakah narasumber ada hubungan sama film apa enggak, tapi pas diwawancara di film itu diajak juga narasumbernya gitu. Saya juga nggak tahu ya, tapi yang jelas kalau film bioskop yang official RJL baru satu ya, Pengantin Setan. Oke. Jadi itu sih kisahnya yang memang justru kita nggak pernah expect si Bu Hikmah ini buat wawancara karena tadinya supir ambulansnya gitu. Tapi karena nggak bisa, nah daripada kita capek, untungnya ada gitu. Jadi nggak sengaja gitu. Jadi memang ada hal-hal seperti itu yang akhirnya justru ketika Bu Hikmah cerita lagi, jadi waktu itu malam maghrib, dia itu didatangin di depan itu ya, anaknya itu bilang ada tamu di depan rumahnya. Nah, ternyata tamunya itu adalah cewek pakai baju putih begitu. Nah pas Bu Hikmah lihat di situ dia bilang, Astagfirullahaladzim ini bukan orang gitu. Akhirnya anaknya disuruh naik ke atas gitu. Nah akhirnya Bu Hikmah sholat maghrib. Nah besokannya dia dapat telepon dari kantor, tolong dimandikan nih gitu. Nah, pas jenazahnya datang dibuka, kaget lah dia karena dia lihat, nah, ini kok mirip sama anak kemarin yang datang ke rumah gitu. Terus saya tanya kan, emang meninggalnya kenapa? Anaknya masih muda, meninggalnya karena HIV/AIDS gitu. Di situ saya diem kan, aduh, HIV/AIDS ya, boleh kan nih gitu kan? Saya udah takut loh. Ya mikir, ya itu lebih serem kan? Iya sih. Ada plot Maksudnya saya twist-nya. belum nikah, terus nular kan nih? Saya tanya lagi, loh emang nggak nular ya Mbak? Enggak lah Mas, kan udah ada surat rekomendasi dari dokter, mana boleh mana enggak. Tenang saya kan. Tapi ternyata kok bisa anak remaja seperti itu sudah terkena HIV/AIDS? Kehidupan seperti apa yang dia jalanin kan pertanyaannya begitu. Betul. Nah itu sih akhirnya yang
coba Jadi kita sisi angkat. Edukasinya ya. Iya benar. Nah, Gitu. Ini sorot. Oke. Kalau yang tadi itu soal pegangan tuh apa sih? Pegangan apa maksudnya? Jadi ketika dia, ini kan beda lagi ceritanya ya. Waktu itu dia dapat panggilan ke salah satu panti gitu. Nah akhirnya dia jalan berdua nih. Nah ketika sudah ada di sana, sebetulnya udah dibilangin bahwa ketika si Bu Hikmah itu lihat si posisi jenazah itu kayak ada daun-daun kelor gitu loh di sekelilingnya. Dia bingung kan, kok ada ginian buat apa? Terus orangnya bilang di sana, memang semasa hidup dia kayak menggunakan ajian-ajian seperti itu. Dan menurut orang di panti, makanya meninggalnya susah gitu. Nah ini akhirnya bisa meninggal gitu. Oh ya udah nggak apa-apa deh gitu kan. Jadi ini dari sudut pandang Bu Hikmah ya. Ya. Saya ceritain balik gitu. Nah, ketika si Bu Hikmah ada di sana, ketika dimandikan gitu, nah tiba-tiba dia seperti bangun gitu. Yang akhirnya satu kabur, tapi yang satu itu Bu Hikmahnya sih tetap stay. Gitu. Dia berdoa di situ, dia bilang tolong bantu saya begitu ya, kurang lebih begitu. Nah ini kita tuh nggak ada briefing sama sekali ke Bu Hikmah masalahnya. Nah saya waktu itu juga bingung. Lah emang bisa bangun nih mayat ya? Tapi buat apa dibohong gitu loh? Karena kan dia nggak pengen jadi narasumber tadi nganterin doang kan? Iya. Dan nggak tahu akhirnya jadi viral gitu. Iya. Nah akhirnya dia bangun di situ, ya, terus akhirnya terjatuh lagi. Pas sudah terjatuh dia manggil temennya, udah lo nggak usah takut gitu. Udah kita doa aja Bismillah kita bantu orang nih begitu. Udah akhirnya dimandikan gitu. Nah akhirnya yang saya angkat selain cerita itu adalah, saya tanya kan, kalau jadi pemandi jenazah bayarannya berapa? Ternyata ya kontrak diperpanjang aja begitu. Nah, makanya saya waktu itu tanya ke Gen Z, ada yang minat nggak nerusin jadi Bu Hikmah pemandi jenazah? Ternyata jawabannya banyak yang nggak mau ya. Kan katanya nyari kerja susah kok milih-milih. Aduh, kerja lagi. Nah itu tadi ya 3 cerita yang paling berkesan buat kita ya Mi ya, Iya, betul, di RJL 5 gitu. Tadi ngomong-ngomong soal apa ya, kan kadang-kadang gini Mas Fajar, ada narasumber yang mungkin ceritanya sangat menyeramkan gitu ya. Pasti Mas Fajar udah interview beberapa narasumber pun, ada yang kok ini kesannya kayak serba kebetulan nih si rangkaian ceritanya tuh gitu. Pernah nggak curiga bahwa itu dilebih-lebihkan atau ditambah-tambahin gitu? Ya. Nah ini mungkin yang harus kita pisahkan terlebih dahulu nih. Ada cerita yang tragedi, ada cerita yang horor gitu ya. Tragedi itu kan kayak kejadian tersesat, hilang, meninggal yang tentunya pasti ada buktinya gitu. Nah ketika ada beritanya, dokumentasinya gitu, ya ini salah satu bukti dari tragedi itu pernah terjadi misalnya. Nah kalau horor ini agak sulit nih, karena apa? Karena jangankan yang tadi yang serem banget gitu loh. Misalnya kita cerita di tongkrongan nih, saya tadi ngeliat kuntilanak loh gitu. Itu aja kita nggak tahu buktinya apa gitu. Kayak misalnya, jangan-jangan nih orang lagi capek gitu, jadi halusinasi kan bisa juga. Atau yang kedua, jangan-jangan emang bener-bener ada jinnya bisa juga gitu. Atau yang ketiga, dia salah lihat, jangan-jangan neneknya dibilang kuntilanak, ini bisa juga kan. Bisa. Nah makanya dari hal simpel itu aja kita bingung nih yang seperti apa gitu. Itu sih kalau misalnya kita berbicara di horor ya, tapi memang harus kita pisahkan ketika ada tragedi. Setidaknya begitu, ke belakang RJL tuh selalu melihat bahwa ada dokumentasinya, beritanya. Jadi memang tragedi itu memang pernah terjadi. Iya, ya betul. Kalau horor sih nggak ada buktinya ya, selain penuturan dia doang ya. Jadi susah juga gitu. Yes. Apalagi buat orang-orang skeptis kayak Miun nih. Oh, skeptis banget. Dari tadi merinding di pojokan sini. Oke, karena dengan tadi sudah di bridging skeptis, berarti pertanyaan selanjutnya ke saya ya. Gimana nih, karena banyak orang skeptis terhadap hal-hal tersebut, gimana cara Mas Fajar untuk membuat orang skeptis ini bisa menikmati konten horor di RJL 5? Yes. Ya balik lagi ya, kita kan RJL itu selain menghibur gitu ya, setidaknya ada nilai-nilai juga di dalamnya gitu yang mungkin bisa dipelajari. Contoh, kemarin saya pergi ke Kampung Pitu ya, di Jogja.
Jadi ada satu kampung yang dia itu hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Bahkan ada satu berita yang bilang kalau lebih atau kurang bisa pada mati gitu. Nah, ketika saya ke sana, ternyata memang sudah 5 generasi turun-temurun dia mempertahankan 7 kepala keluarga itu. Nggak lebih dan kurang. Bahkan pernah ada yang lebih gitu. Saya wawancara juga gitu. Nah, ternyata pernikahannya itu tidak harmonis, hidupnya tidak nyaman. Daripada dia takut kenapa-kenapa, akhirnya dia lebih pindah dari desa itu. Nah, itu kan sebuah fakta di lapangan yang memang ada begitu kan. Yang akhirnya memang RJL kemarin juga berhasil meliput itu gitu. Nah, kenapa sih begitu? Kok hanya 7 kepala keluarga gitu? Ternyata setelah kita nginep di sana, memang air agak susah begitu. Air agak susah, terus juga mungkin kampungnya terbatas. Ya kita berpikir bahwa kalau lebih, ya gimana orang nanti bisa tinggal di sini gitu. Ya mungkin masalah ketersediaan sumber daya yang di sana. Itu sih salah satu yang mungkin akhirnya kita coba narasikan gitu. Lebih kayak gitu sih. Nah, makanya ketika skeptis dan nggak percaya, ya kalau misalnya kita berbicara tentang kebudayaan ya sok dilihat aja gitu. Dan kan dengan penelitian-penelitian kan banyak juga. Betul. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa kok dibicarakan atau dilihat secara logis. Ya memang seperti itu gitu kondisinya. Kemungkinan hal itu bisa terjadi gitu ya. Mau nyoba jadi kepala keluarga ke-8? Saya bilangin. Kebetulan enggak sih ya. Terima kasih loh tawarannya. Saya udah kenal soalnya. Kebetulan terima kasih. Kalau mau nggak apa-apa. Iya. Kampungnya di atas gunung tuh, enak sih. Oh, makasih loh. Makasih banyak. Ya. Tadi kita udah ngomongin soal 3 video yang paling menarik dan paling berkesan nih di RJL 5. Selanjutnya nih ada hal yang mau kita bahas juga nih, yaitu permainan. Biar nggak serem terus ya. Betul, saya sudah Coba dari relax ya. Sekarang agak relax sedikit. Ada salah satu permainan namanya Dry Bones. Ini ada permainan dari Creepypasta. Mungkin Mas Fajar tahu? Atau nggak tahu. Oke, kalau belum tahu kita aja langsung ke Mas Rio. Mungkin boleh dijelasin cara permainan Dry Bones ini apa sih? Ya, jadi mainnya seorang diri dan harus dimainkan jam 12:01 dini hari katanya. Lalu mainnya di sebuah ruangan gitu. Pintu, jendela harus ditutup, lampu juga harus dimatikan gitu ya. Dan pemain yang nyalain lilin di kamar mandi dan menatap cermin itu mengucapkan pemanggilan. Lalu bersembunyi setelah mendengar suara arangan. Tanpa bergerak, tanpa juga bersuara. Itu dilakukan sampai jam 3 dini hari. Nah, katanya nih kabarnya kalau berhasil, semua keinginan dia itu bakal dikabulkan. Tapi kalau nggak berhasil, dia akan dihantui terus selamanya. Itu mungkin Pernah dengar nggak soal ini? Baru dengar nih. Baru dengar. permainan Dry Bones. Mungkin kayak Bloody Mary gitu kali ya? Iya, atau mungkin kayak jalangkung mungkin ya kalau di kita gitu ya. Nah, kalau Mas Fajar pernah nggak nyobain game-game horor Ritual kayak gitu. Ritual kayak mungkin jelangkung gitu. Waktu SD iseng-iseng permainan yang sebenarnya tidak perlu kita mainkan. Kalau menurut saya game yang paling horor itu Squid Game. Menarik. Bisa mati. Bisa mati. Hadiahnya besar juga. Iya betul. Tidak expect dia menjawab seperti itu. Susah mitigasinya ya. Tapi benar, Squid Game horor sih. Iya betul. Itu nyawa ya langsung mati. Oke. Lanjut. Oke, lanjut aja. Kalau misalnya dikasih coba gitu. Betul. Ada Karena kesempatan. Mas Fajar tuh orangnya penasaran ya, bahkan nginep-nginep di rumah-rumah angker gitu kan. Di kampung adat ya tadi. Iya, seru banget, ternyata penasaran banget. Kalau dikasih kesempatan buat nyobain permainan ini, mau nyoba nggak? Permainan ini tuh yang mana? Dry Bones. Ya kayak berbau ritual gitulah, Iya. tidak harus dry bones gitu. Paling sih coba saya pelajarin dulu ya gitu. Pengen tahu sih sebenarnya permainan kayak gimana, terus asal-usulnya kayak gimana gitu. Mungkin setelah udah tahu itu semua ya bisa dicobain gitu. Oke, ya. Jadi harus tahu dulu permainannya kayak gimana gitu ya. Benar. Baru bisa tertarik nyoba atau enggak gitu. Iya sih, pengen sih kayak gitu ya. Tapi sama ini ada nggak cerita di RJL yang
berkaitan dengan ritual kayak jelangkung gitu. Nah itu yang kemarin akhirnya novel saya jadi bestseller tuh alhamdulillah. Hilang dalam Dekapan Semeru ya. Jadi ada kisah pendaki gitu yang ketika dia ke Gunung Semeru bertiga nih dari Jakarta. Nah ketika di puncak itu dia hanya tinggal berdua gitu. Nah salah satunya Bang Arif. Jadi ketika Bang Arif buang air kecil di puncak gunung nih Mahameru, misalnya kita berdua nih, saya pipis dulu ya gitu. Set, selesai balik udah hilang. Dan di puncak gunung itu nggak kelihatan kemana. Saya bingung dong. Lah mana nih orang ya? Saya cari ke puncak udah nggak ada orang. Saya turun, saya telusurin, saya kira udah duluan kan ke Kalimati. Nah pas sampai Kalimati nggak ada juga. Saya tanya pendaki gitu kan. Kebetulan tasnya sama saya begitu. Zaman itu kan KTP ya. Tahu lihat ini nggak lihat. Sampai tahun 90-an mungkin. 2001. Oh 2001. Sampai dicari tim SAR segala macam nggak ketemu karena sudah frustasi begitu. Akhirnya setelah sebulan atau 2 bulan gitu, dia coba main jelangkung pas lagi di base pencarian. Nah di luar dugaan pas lagi main jelangkung, tulisannya itu bilang bahwa kan ditanya dari mana, dijawab dari Manggarai gitu. Nah Manggarai siapa? Nah pas ditulis nama si orang yang hilang. Nah uniknya pas dicari itu, pas ditanya itu bajunya sama, keluarganya namanya siapa ditulis. Gue datang sini nangis, ibu nangis gitu. Lah kok tahu namanya gitu. Dan pas ditanya lu hilangnya di mana gitu. Jadi ada satu tempat yang diorek-orek sama dia begitu. Nah, pas kedua kali juga diorek-orek di tempat yang sama. Besokannya pas dicari ke ketua timnya, dia bilang kalau di sini kita nggak sanggup karena ini daerahnya beracun. Itu sih salah satu yang sedih ya, karena memang akhirnya justru karena video hilang dalam Dekapan Semeru. Jadi misalnya kita bertiga daki gunung nih, terus kita ketemu 2 orang lagi, kita daki bareng nih. Nah ternyata tim kita itu jangan tim kita ya, tim dia lah gitu. Tim dia itu berlima, akhirnya salah satu hilang gitu. Nah ada 2 orang yang tadi ngikut, jadi bantuin kita nyari orang yang hilang itu kan. Nah gara-gara podcast RJL ketemu lagi setelah 20 tahun nggak ketemu. Akhirnya pada nangis di situ, pengen tahu cerita sebenarnya gimana sih. Gitu sih. Ya cerita-cerita gunung emang cukup banyak yang fenomenal sih ya di RJL 5 ya. Tapi selain itu pernah ngangkat urban legend nggak sih Mas Fajar? RJL? Pernah, hantu di UI. Jadi di UI itu ada salah satu jembatan yang katanya di situ ada hantu warna merah bajunya. Yang konon katanya dia itu dihabisi, diperkaos lalu dibuang di sana gitu. Nah waktu itu saya nemuin ternyata pernah ada yang ngangkat skripsi nih gitu. Nah akhirnya ternyata pernah ada juga yang pernah ngalamin kejadian sama si hantu merah itu, walau nggak tahu ya itu ada kaitannya apa enggak. Tapi itu salah satu urban legend di UI ya. Di kampus sendiri. Di kampus sendiri. Yang kita nggak tahu ya kebenarannya bagaimana, namanya juga urban legend. Betul. Di Bandung juga banyak nih ya urban legend ya. Betul Salah sekali. satunya tuh hantu Isola. Namiun kayaknya tahu nih soal hantu Isola tuh kayak gimana, Mi? Ada salah satu urban legend yang terkenal di sini adalah hantu Isola. Jadi ada Villa Isola yang sekarang jadi bagian dari salah satu universitas di Bandung, UPI. Pasti tahu dong UPI. Dulunya villa ini milik miliarder bernama Dominic Willem Beretti. Banyak kisah mistis di tempat itu. Salah satunya adalah arwah putrinya yang bernama Anna yang konon menghabiskan hidupnya di villa tersebut. Banyak hal atau banyak orang yang pernah mengalami hal mistis lah dengan sosok tersebut. Gitu. Itu salah satu urban legend di UPI. Dan masih banyak sebenarnya urban legend lainnya di Bandung gitu ya. Tadi kan kalau yang di Fajar bilang di kampus sudah pernah tuh ya. Kalau ke rumah angker gitu, pernah nggak? Penelusuran yang ada kaitannya dengan urban legend. Kalau dulu di kita ada apa, Mi? Rumah kentang. Yang sudah jadi rumah makan. Rumah makan. gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau ke rumah angker karena urban legend belum pernah. Belum pernah. Tapi kalau nginep di rumah yang viral karena horor
kosan yang horor pernah. Jadi pas saya syuting di sana kan ditinggal sendirian. Karena saya lapar, saya bikin mie, saya masak, saya tiduran. Pas dibangunin sudah pagi. Tapi ternyata para penonton bilang, oh ada ini. Jadi saya tidak tahu karena saya ketiduran kan. Baik. akhirnya apa namanya justru penonton yang ramai gitu. Gitu sih. Karena memang waktu itu cukup viral banget ya kosannya gitu. Tadi setelah dengar cerita Miun soal Villa Isola, Tertarik gak buat cari di kampus urban lagi. legend di Bandung? Di kampus lagi. Di kampus? Wah, kalau di kampus lebih baik cari jodoh kayaknya. Aduh, Iya sih, nggak Daripada cari salah. hantu ya. Cari hantu. Betul, nggak salah. Tapi kayaknya menarik Mi kalau suatu saat penelusuran bareng ya di kampus sama RJ5 di Silahkan. Villa Isola itu ya. Silahkan. Jadi teman-teman Gen Fam kalau video ini nyampe 200.000 viewers ya, Boleh. kita penelusuran bareng sama Boleh, RJ5. Rio sama Areza aja, saya tidak, terima kasih. Harus ikut ya dia yang cerita ya. Iya, makanya. Oke, selain itu apa lagi nih? Tadi Yang kan Villa pernah Isola nih yang pernah denger yang seputaran Bandung gitu. Kalau nyebut radio nggak apa-apa. Nggak apa-apa. nggak masalah. Di Bandung itu pernah syuting langsung di Radio Ardan Sudah terkenal memang. yang katanya horor gitu. Ya, kita diceritakan lah waktu itu langsung di tempatnya ada hal-hal apa aja sih gitu. Nah, yang lucu katanya yang saya ingat nih di ruang absen tuh katanya suka bunyi sendiri. Bukan ruang absen, maksudnya mesin absennya ya. Gitu. Jangan-jangan hantunya dulu suka lembur. Aduh. Jadi dia ngingetin karyawan pulang tenggo, ayo pulang tenggo. Pulang jangan kerja terus gitu. Nah, Gitu, betul. Ya, itu tadi ya Mi ya, udah banyak cerita banget yang disampaikan oleh Fajar gitu ya dari RJ5. Tentunya kita pengen denger dan pengen nonton juga yang tadi baru disebutin tuh, yang Iya, paling serem kata iya. Mas Fajar tuh. Yang di Gunung Kidul, Yang yang di Gunung baru aja Kidul itu. syuting kemarin. Tentu aja kita akan tunggu ya soal itu ya. Betul. Untuk episode kali ini cukup sekian mungkin ya. Saya Rio pamit. Saya Miun pamit, tapi sebelum itu mungkin ada satu Quotes. sebuah kata dari Mas Fajar. Quotes of the day. Kata-katanya Mas Fajar. buatlah warna dimanapun ketika kita berada. Misalnya ketika kita di industri misalnya horor, ya buat warna kita di horor itu warna yang akhirnya mungkin bisa jadi pembeda atau dikenal dari yang lain. Itu aja. Oke. Itu tadi pesan dari Mas Fajar ya. Buatlah warna dimanapun tempat kita berada ya. Betul. Oke, quotes tadi jadi penutup ya. Betul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in my room.